والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال أيضا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنت جعل هذه قراءتنا خالصة لوجهك الكريم ومقربة ورضاك وجناتك النعيم. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرزق وصلاح الجسد والروح، ثم إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجداد وجدتنا لمشايخنا في الدين الأحياء منهم والأموات، خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب وقارئ الكتاب وشريح الكتاب ومن انتسب إليه في هذا الكتاب، خصوصا إلى الشيخ إبراهيم بن إسماعيل وإلى روح الشيخ برهان الدين الزرنوجي وإلى روح سيد أحمد هاسمي وإلى روح كي حجي علي معصوم وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد العالم العلامة بن قاسم الغازي وإلى روح الشيخ إبراهيم البيجوري روح شيخنا يحيي محمود نصير وإلى روح شيخنا الشيخ محمد مهاجر أمسر الدري وإلى روح شيخنا كهجي وزي محفوظ وإلى روح شيخنا الشيخ محمد محد القريشي وإلى روح شيخنا الشيخ عبد الرحيم الركيني وإلى روح شيخنا كهجي الإدريس وإلى روح شيخنا الشيخ عبد المالك الخلوتي وإلى روح شيخنا معلم عبيد الحمدان وإلى روح شيخنا معلم محمد الشافعي الهضمي، وإن كانوا أحياء يسهل أمورهم على بس لباس التقوى منك، وإن كانوا أمواتا أن الله يتغشهم برحمة والمغفرة وينفع لنا بعلومهم وبأسرارهم ونفحاتهم وبركاتهم وشفاعتهم وسرهم شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وينبغي لطلاب العلم. Itu bukan. Mana Neng? Yang mana? Jangan halaman ya bacaannya. Kitabnya beda. Ini yang mahalan dikit ini, Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala wa yanbaghi li talabil ilmi, dan sudah seyogyanya atau sepantasnya
li talabil ilmi, bagi orang yang mencari ilmu syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu ilmunya yang berupa ilmu fikih atau ilmu tauhid atau ilmu tajwid atau ilmu tasawuf, apapun bentuk ilmunya. Ayyatafakkara fi dzalika, bahwa dia berfikir di dalam demikian itu. Demikian itu apa? Demikian itu mencari ilmunya. Domirnya ke situ tuh. Apa yang kita pikirin ketika kita sedang mencari ilmu? Pasti ada yang namanya mujahadah. Mujahadah itu apa? Berusaha sekuat tenaga. Contoh, enaknya nih tes 1, 2. Enaknya pada malam ini kita di kamar pasang AC, bagi yang punya AC, suhunya nomor 17. Kalau kamarnya itu ukuran 10. Yang punya kipas angin, setel kipas angin nomor 3 paling gede. Anak laki tidur pakai kaos kutang doang atau telanjang. Anak perempuan tidurnya cuman pakai kekemben. Kalau nggak pakai kemben, cuman pakai tank top. Enaknya tuh sambil apa? Nyetel TV. Sinetronnya Anak Langit. Itu dia. That boy. Enaknya tuh. Enaknya. Atau yang kedua, enaknya mah malam ini pergi ke kafe. Jalan. Kalau di sini ada kafe kedai Love. Belah sana lagi kafenya yang mewah. Anuan warna kuning dekat Masjid At-Taqwa. Belah sana lagi ada kafe lagi. Lewat Candulan, Benuan Polor lewat dikit, di situ ada lapangan futsal, ada kafe bir peletok. Mantap. Es kopi. Belah sana lagi dekat Kosambi sana Markona. Sebelum Markona ada kafe lagi, ya, yang sampingnya lagi dibangun tuh kafe baru. Iya, Juleha. Apal ini? Apal ya? Ini di kuping saya terngiang lah. Guru jatuh gitu tahu aja lah, gua kan lewat situ mulu sama hari. Enaknya. Tapi kita disuruh berpikir, kata Syekh Ibrahim Az-Zarnuji, pengarang kita, sudah seharusnya kita sebagai manusia hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencari ilmu syariat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpikir tentang apa? Susahnya, capeknya, letihnya menuntut ilmu. Supaya apa? Supaya berhasil. Berpikir bagaimana dari capeknya, lelahnya, letihnya saya berhasil saya ngaji. Baik itu ngaji ataupun sekolah. Baik itu ngaji ataupun sekolah, ya. Pikirin, ya Allah, bagaimana saya supaya berhasil ini. Itu gitu. Maka teman-teman, ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang zahir, ada ilmu yang batin. Ilmu zahir itu apa? Ilmu
di dalam hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Belajar ilmu sholat, rukun sholat ada berapa, rukun wudhu ada berapa mustahik zakat, bagaimana puasa, syarat sah puasa, membatalkan puasa, bagaimana kalau kita kelupaan rakaat, meninggalkan satu rukun, meninggalkan dua rukun. Itu syariat tuh, namanya ilmu zahir. Masuk kepada ilmu batin, penataan dalam diri kita. Contoh, ya Allah, saya udah ibadah mulu tapi nggak ngerasain kegurihan, kelezatan iman. Berarti ada yang salah di dalam hati kita. Ya Allah, saya udah kemana-mana pengajian anu, majelis anu, kenapa saya nggak ngerasain kelezatan iman? Boleh jadi dua, dicabangin lagi nih. Satu, ngajinya kagak ikhlas. Kedua, emang gurunya kagak ikhlas nyampein. Kalau muridnya ikhlas, gurunya ikhlas, cepat secepat kilat. Yang kedua, atau majelisnya kurang barokah. Kenapa? Di situ banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap yang dilarang oleh Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi nggak ada berkah. Atau memang si murid sendiri yang datang dari rumah ke majelis taklim tidak mengosongkan pikiran dan hatinya. Kan Imam Syafi'i pernah berkata dalam syairnya, dalam kitab Diwanus Syafi'i, man arada dunya man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi wa man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada bainahuma bil ilmi. Siapa orang yang pengen menempuh jalan akhirat pakai ilmu. Siapa orang yang pengen menempuh jalan dunia pakai ilmu. Siapa orang yang pengen dunia dan akhirat pakai ilmu. Bahkan Imam Ghazali pernah berkata, laisa syai'un asyaddu 'ala syaitan min alimin yatakallamu bi ilmihi wa yaskutu bi ilmihi. Allahu akbar. Tidak ada yang lebih sangat menakutkan bagi setan kecuali orang yang alim berbicara dengan ilmunya, diam dengan ilmunya. Bahkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, faqihun wahidun asyaddu ala syaitanin min alfi abidin wari'in. Begitu kata Nabi di dalam kitab Tanqihul Qaul Hadits karangan Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani mensyarahkan kitabnya Lubabul Hadits karangan Syekh Al-Hafiz Jalaluddin bin Abdurrahman As-Suyuti. Masya Allah, teman-teman. Jadi berpikir tuh ilmu batin, kita tata hati kita. Bagaimana ketika kita sudah mempunyai ilmu, bagaimana dari ilmu kita amalkan, bagaimana kita beradab dengan guru kita, bagaimana kita beradab dengan Allah. Bahkan Al-Imam Ali Zainal Abidin, kitabnya di rumah tadi saya lupa bawa, warna biru, judulnya Futuhatul Lu'lu'iyah fi Itrati Toharati. Masya Allah. Kata beliau, man arafa qadru nafsahu ilallahi, siapa orang yang pengen tahu ukuran dirinya nanti di hadapan Allah, kaifallahu fi qalbihi, bagaimana Allah berada di hatinya. Gampangnya begini, orang pengen tahu nanti di akhirat derajatnya di mana di sisi Allah. Lihat Allah di mana ada dengan kita. Maksudnya bagaimana? Contoh, kita sembahyang. Kadang anak lagi sembahyang masih pakai kaos, sarung nggak pakai biji, atau pakai biji cuma kaos bolong, kaos tangan pendek atau tangan panjang.
Tandanya apa? Kita cuman gugurin kewajiban, bukan karena pengen menyembah yang menciptakan. Ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita biasa aja. Tapi ketemu dengan orang lain, ketemu dengan pacar ente, lawan jenis, pakai minyak wangi, minyaknya nyong-nyong. Wanginya semerbak. Pakai minyak wangi itu gondrong, kecium sampai Cengkareng. Jangan kembang, juga. Wales. jangan kembang, Habisnya depan tuh. Iya. jangan kembang. Nah, dari situ aja bisa kita ukur. Atau anak perempuan, contoh keluar rumah cakep banget, pakai kudungan, bajunya gamis, gamisnya ada kembang-kembangnya, ya dari Arab Saudi. Iya. Atau umpamanya gamisnya itu mereknya itu Rabani, yang harganya itu kurang lebih 350 sampai 400. Kalau merek Arab lagi nanti namanya yang gamis Haramain, ya itu kurang lebih harganya kalau buat perempuan mahalan 400 sampai 500 ribu. Warnanya yang putih corak-corak merah, tangannya dicotikin, Oh di make up. ya. Enak deh. Atau pakai yang seret, gamisnya di sini ada 5 biji dari atas sampai bawah, tulisannya Majelis Rasulullah. Masya Allah. Atau apa namanya, ada gamis lagi coraknya gamis wadon, ya yang coraknya di sini kembang-kembang, ya pakai kudungannya apa? Pasima. Pasmina. Palestina. Ya, pakai kudungan. Begitu jalan depan laki, pakai kudungannya apa? Tinggi banget. Apa namanya? Panjang banget dah, sepantat ampe. Saking ampe anunya. Sandung. Nah, begitu di rumah selfie, kudungannya dibuka, rambutnya. Iya. Soalnya tadi saya baru ngeliat iklannya, iklan sampo sunscreen. Dipraktekin. Oh tuh cekrek, upload. Ketika aku jauh darimu, seakan-akan engkau dekat dengan aku. Thailand. Nah, contoh begitu. Udah gitu nggak pakai kudungan. Nah, berarti tapi ketika kita lagi sembahyang kagak mandi, rambut aurat, baru bangun tidur sembahyang subuh. Kalau sembahyang subuh, Bangga. ya Allah tuh lihat, berarti apa? Allah rendah di hadapan kita. Ntar juga kita di akhirat rendah di hadapan Allah. Paham gak tuh? Itu namanya bah, menata batin. Terus apalagi, ya Allah, saya udah hidup saya dari kecil sampai sekarang saya begini-begini aja. Saya hidup kagak bener, udah saya rasain saya begini ya Allah. Kita tata batin, nggak boleh merasa lebih baik, nggak boleh merasa ini. Itu begitu manusia tuh. Jadi ilmu ada zahir, ada batin. Ya. Jangan dalam-dalam kalau ngebahas tentang batin. Khusus aja. Yang perempuan malam rebudah biar khusus. Ya. Begitu. Pikirin kata Syekh Ibrahim Az-Zarnuji. Emang kenapa sih kita disuruh mikirin supaya terhasil ilmu? Fa innahu yata'allamul ilma bijuhdin katsirin. Maka sesungguhnya menuntut, ya, belajar ilmu itu dengan usaha yang keras, ya. Asal kata kafir, nah, masa usaha yang banyak? Bukan, maknanya usaha yang sangat keras. Faman lam yazub dzurra ta'allumi sa'atan, kata Imam Syafi'i.
Siapa orang yang tidak merasakan pahitnya menuntut ilmu sesaat, dia akan merasakan jahlin dullal hayati. Dia akan merasakan kebodohan selama hidupnya. Ya Allah. Orang dua diangkat sama Allah. Melalui ketakwaannya dia akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua melalui ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Cakep, udah pada tahu dah tuh. Ayat ini apa? Populer. Populer itu apa? Terkenal. Allah subhanahu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang menuntut ilmu. Dengan ilmu keluarga bisa terangkat. Dengan ilmu diri kita bisa terangkat. Dengan ilmu kerendahan keluarga besar kita bisa terangkat. Dengan ketakwaan kehinaan kita bisa diangkat sama Allah Ta'ala. Dengan ketakwaan kesulitan kita bisa diangkat sama Allah Ta'ala. Jadi makna kemuliaan itu banyak. Boleh jadi orang mulia dengan akhlaknya. Boleh jadi orang mulia dengan keilmuannya. Boleh jadi orang mulia dengan ketaatannya kepada Allah, disebabkan ada iman yang terus berkembang di dalam hatinya. Bahkan kemarin tuh malam Jumat baru ngaji kitab Tanbihul Qaul, kata Nabi apa? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Walakin fi haddihi. Atau kama kala Nabi, akan tetapi pada batasnya. Artinya kita yang membatasi cahaya iman kita sendiri. Bagaimana kita bisa membatasi cahaya iman? Wayanya ngaji, aturan di masa-masa kita ngaji, di masa-masa kita memperkuat iman, di masa-masa perjuangan kita stop kemampuan diri kita untuk nyebur ke jurang dunia, ke jurang neraka. Jurang dunia mana? Males. Jurang dunia mana lagi? Bergaul sama temen yang bisanya manfaatin kita dan gak bisa manfaat buat kita. Contohnya bagaimana? Yang mau manfaatin kita ketika dia susah datang ke kita. Dia punya masalah datang ke kita. Dia punya kesulitan datang ke kita. Dia susah minta tolong sama kita. Gak ada manfaat buat kita. Kita susah dia gak mau nolongin. Itu baru di dunia. Bagaimana di akhirat? Terus bagaimana kita seharusnya pilih teman? Bagaimana cara milih teman? Pilih. Kita dikasih akal sama hati. Rasain dari sanubari kita. Punya teman A, B, C, D sampai Z. Mana di antara mereka ini yang paling membekas di dalam diri kita? Kita kan berkawan macam-macam, betul? Boleh. Tapi jangan sampai kita terpengaruh dengan ketidakbenaran teman. Itu perlu teman-teman semua. Supaya apa? Hidup kita ini terus terarah. La yastagil, tadi baru saya upload tuh. Jangan kau sibukkan dirimu dengan orang yang membencimu atau dengan orang yang berbuat jahat padamu. Tapi kau sibukkanlah dirimu dengan orang-orang yang berbuat baik kepadamu, agar kamu bisa berusaha bagaimana kamu membalas kebaikannya. Masya Allah. Man jalasal akhyar kanul akhyar walau kanal asrar, kata Imam Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Siapa orang yang duduk sama orang yang baik, dia bakal baik sekalipun dia orang kagak beres. Wa man jalasal asrar, siapa orang yang duduk sama orang yang kagak beres, ya, kanul asrar walau kanal akhyar, dia bakal jadi orang kagak beres sekalipun dia orang baik. Itulah dahsyatnya teman itu. Contoh, ini tadi ini bahasa agama. Sekarang kita masuk ke metodologi psikologi. Contoh, setiap kita bergaul, betul gak? Kalau kita ukur pakai persentase kehidupan,
yang membentuk karakteristik jiwa dan raga kita itu 90% adalah pergaulan. Ketika kita bergaul dengan si A, lama-kelamaan kita bakal seperti si A. Lalu apalagi kalau kita kaca dari persentase, banyakkan mana di dalam 24 jam dalam sehari, atau 7 hari dalam seminggu, atau 64 hari dalam setahun, 12 bulan dalam setahun, interaksi kita dengan keluarga apa dengan kawan. Maka disitulah yang membentuk jiwa dan kepribadian kita. Makanya disebut apa? Man sahiba, siapa orang, kata Nabi, siapa orang yang berkawan dengan tukang minyak wangi, dia bakal kebagian harumnya. Orang yang bergaul dengan comberan, dia bakal bau dengan comberan. Paham gak tuh kira-kira? Jadi hidup itu begitu, teman-teman. Kita bergaul sama orang baik, kecipratan baiknya. Bergaul sama orang kagak baik, kecipratan kagak baiknya. Bahkan apa? Bisa nyungsep kita ke tempat kagak baik. Contoh, teman kita baik, lewat di depan ada galengan. Lu tahu galengan kagak? Kobakan tuh bekas galian, ada tuh galengan namanya. Dulu di Tanggul sebelum ada JB, Purmetlan dulu kerokan dulu itu namanya galengan. Di situ julung-julung, ya apa namanya, ikan betok, yuyu, banyak dah. Kalau teman baik, dia bakal ngarik dulu di sini. Kalau teman yang jahat mah, bercandanya keterlaluan. Kita lagi lewat, coba dah tuh dulu di situ depan mana? Oh ya, lari, jangan nyebur jadi nawain. Tuh dunianya begitu, bercandanya bercanda musibah. Tapi kalau teman yang baik, bercandanya bercanda iman. Bercandanya bercanda iman. Paham gak tuh kira-kira? Jadi begitulah kita hidup. Paham gak tuh kira-kira? Paham gak? Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Surya, depan Ustaz Surya. Ini sahabat saya. Hai Ustaz. Ini sahabat saya dari jauh semua nih, Jakarta Timur. Orang soleh, orang soleh. Insya Allah. Ustaz, apa satirnya dikit? Nyokin dikit. Iya. Lanjut tuh begitu. Paham kira-kira? Jadi hidup itu begitu, teman-teman. Dari sekarang dan ini. Kalau dari muda ketika kita bisa menata batin kita, nanti kita akan merasakan kelezatan iman. Insya Allah. Lanjut. Fala yasrifuhu ila dunyal hakiratul qalilatul faniyah. Maka janganlah kamu palingkan jalan kamu kepada dunia yang hina, sedikit dan yang akan hancur fana. Syairun, sebuah syair dikatakan, hiya dunya aqallu minal qalili wa asyaqaha adalu minal dhalili tasummu bisihriha qauman wa ta'amma fahum mutahayyiruna bila dalilin. Allahu Akbar. Ini syair ajib. Dunia itu lebih sedikit daripada yang dikit, atau lebih hina daripada yang hina. Dan orang yang merindukan dunia, yang asyik, udah terpengaruh dengan dunia, dia akan mau jatuh kepada kehinaan daripada yang paling hina. Tasummu bisihriha qauman wa ta'amma. Ya, dengan sihir dunia itu kita bakal buta dan bakal tuli. Dan fahum, mereka semua itu kebingungan dengan tanpa arah dan tujuan. Contoh, dengerin nih. Orang kalau di hatinya nih udah ada dunia. Dunia itu pasti, dunia bukan mobil, dunia bukan motor, dunia bukan rumah, dunia bukan kendaraan. Dunia apa?
kullu syai'in a'radu minallah. Segala sesuatu yang memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu disebut dunia. Kalau kita punya motor, naik motor buat ngaji, setiap tetes, setiap perputaran rodanya dihitung pahala oleh Allah. Oh, saya nggak naik motor, naiknya tumpangan, boncengan. Setiap tumpangan, setiap boncengannya dihitung oleh Allah Ta'ala. Tuh. Ketika naik mobil, sama, tetesan bensinnya itu pertamaknya dihitung oleh Allah Ta'ala. Oh, pakainya solar, setiap tetesan solar dihitung oleh Allah Subhanahu. Masya Allah. Nah, ketika orang sudah di dalam hatinya cinta kepada dunia, hubbud dunya ra'sul ala halak. Cinta sama dunia ini itu Masya Allah, parahnya kerusakan dunia. Makanya Abu Ya Uci, ya Allah, kita kadang-kadang apa? Ketinggalan. Saya pernah berpikir begini, kita nih jarang menemukan guru tasawuf wali Allah yang masih mau ngaji lekar. Begitu ngaji di pasar Kemis, ribuan orang datang. La ilaha illallah. Di mana kita nemuin sekarang orang ngaji lekar banyak begitu? Tabligh akbar aja, tapi ngaji lekar yang benar-benar butuh apa ilmu. Makanya sekarang mah kiai-kiai kampung gak laku. Paham gak tuh kira-kira? Nah, jadi kata beliau, memperbaiki zahir itu mudah, tapi memperbaiki batin itu susah. Dan penyakit batin, kepala daripada penyakit batin, hubbud dunia. Paham gak tuh? Ya Allah, rusak. Kata syair apa? Tasummu bisihriha qauman wa ta'amma. Sihir dunia itu bisa bikin ente budak sama buta. La ilaha illallah. Ketika ente udah cinta sama dunia, kena kesihir sama dunia, ente bakal kebingungan mau jalan kemana. Artinya apa? Jalan menuju akhirat, jalan menuju keberkahan, jalan menuju kebaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Bil tabai fi ghairi mutama'i hu a'lamu bissawab. Baru besok terusannya ya. Jadi teman-teman, begitu yang perlu kita pahami. Kita hidup ini harus punya bimbingan. Kita punya 5 guru misalnya. Dengerin nih, punya 5 guru. Dari setiap 5 guru tersebut, pasti ada salah satu guru yang paling kita cintai. Dan cinta itu adalah anugerah. Kalau kata Doi Sumbang, cinta itu tidak bisa memilih. Nah, siapa yang paling bermanfaat buat kita nasihat dan omongannya? Guru yang paling kita cintai. Itu adalah anugerah yang harus kita jaga. Kudu punya pembimbing kita hidup yang menunjukkan kita ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham kira-kira? Inilah ketika kita manfaatnya ngaji ta'lim muta'allim ya. Karangan Syekh Ibrahim bin Ismail, juga Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan kita, manfaat ilmu mereka. Amin ya rabbal alamin. Lanjut gak nih? Lanjut. Saya janji banyak guru-guru kita nanti kita minta dengerin ceramahnya sedikit demi sedikit. Insya Allah apa yang beliau sampaikan manfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Waktu itu saya janji sama teman-teman, saya mau bahas bab kurban. Bab kurban. Tadi ada yang nanya, katanya DKM nyuruh melepas masker, sujud katanya nggak sah pakai masker.
Emang lu pakai masker di jidat? Ada satu kitab namanya Bulghul Maram. Lalu guru daripada guru kami Syekh Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari mensyarahkan kitab tersebut bernama Misbahuz Zalam, 4 jilid cetakan Darul Hadis Mesir. Beliau mengatakan dalam syarah Bulghul Maram, orang sholat pakai masker ya itu hanya jatuh kepada makruh lidorurah, karena darurat. Makanya Pak, ada kaidah fikih itu mengatakan 2 kitab, satu namanya As-Sulam, satu lagi Asbah wan Nazair, 2 jilid. Dikatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan itu lebih didahulukan daripada kemaslahatan. Artinya yang sudah keterangan dalam agama kan enggak, kita sholat hidung itu sujud sunnah, yang wajib 7 anggota sujud. Makanya ada tahfiz Quran cakep banget suaranya, make picinya begini Ya. jangan tahu ya. Hidung itu apa? Sunnah, jadi tetap sah. Begitu Zulfikar ya, saya sebut datu. Jakarta DKM-nya cuma omelin. Lah lu habis diuprak-uprak sama dia. Paham gak tuh teman-teman? Paham gak? Nah, karena kita korban hari apa? Selasa. Selasa. Hah? Selasa. Selasa. Hari apa? Selasa. Tanggal 20. 10 Zulhijjah. Tanggal 20 apa? Juli. 20 Juli. Jadi ini kitab berjudul Hasyiah Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Hasyiah daripada kitab Fathul Qorib Mujib, juga syarah kitab Fathul Qorib Mujib, dan hasyiah daripada Matan Goyo Tagrib yang kita ngaji malam Jumat. Sekarang udah sampai babul buyo, udah sampai bab jual beli ya. Spending kayaknya nih. Ini kita baca supaya teman-teman paham bab kurban. Yang kalau bisa mah niat kurban dah. Jangan mau jadi korban perasaan mulu. Iya. Pacaran 7 tahun, kawinnya sama orang lain. Iya. Nyesek. Di sini ada Ada. RT laut itu mah. Qala faslun fi ahkamil udhiyah. Bab bermula ini suatu pasal di dalam tentang hukum-hukum tentang udhiyah. Udhiyah itu apa? Berkurban. Makanya disebut Idul Adha. Idul Adha. Udhiyah. Ya. Kata Syekh rahimahullah, apa hukum daripada berkurban? Hukum korban apaan? Contoh gini dah, bedanya kurban sama akikah Bang? Lah, Kurban. bedanya kurban sama akikah Bang? Waktunya. Bedanya Bang? Begini, dalam hukum kalau kurban tiap tahun itu sunnah. Kalau akikah cuman setahun, cuman sekali seumur hidup sunnahnya. Apa hukum berkurban? Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Hukumnya sunnah muakkadah. Nabi merentain banget. Merentain banget. Ya. Buat siapa? Nah, jadi kalau ada kalam itu ada namanya apa? Jadi nanti apa? Khotob dan mukhotob. Syakul kalamnya kemana tuh? Wal mukhotobu biha al muslimul baligul aqilul hurril mustati'i
orang muslim balik berakal yang mampu buat berkorban jatuh sunnah muakkadah. Paham gak tuh? Fa idza ata biha wahidun min ahli baitin kafa an jami'ihim. Begini. Contoh, orang dalam satu keluarga punya anak 7. Punya anak berapa? 7. Babanya ngurban. Ngurbannya apa? Terserah. Kambing. Kambing juga ada bagiannya. Ada kambing doan, ya. Banyak. Ya, ada kambing Jawa, ada kambing domba. Sebenarnya maunya ini dari awal nih kita bahas. Nanti kita tahu kambing mana yang paling abdol. Di sini nggak ada kambing tapi bau kambing. Waduh. Parfum itu parfum. Kawannya tegang banget, santai aja kawan. Iya. Nah, orang pun keluarga, babanya ngorban. Satu babanya ngorban, 7 keluarga tersebut pahalanya dapat. Tapi hukum korbannya hanya berlaku kepada satu tuh si baba tadi. Paham? Paham nggak tuh kira-kira? Paham nggak? Ini kalau saya bahas semua ini dari A sampai Z kelamaan, ya. Karena banyak guru-guru kita habis ini mau menyampaikan beberapa mau'izatul hasanahnya. Nah, di sini banyak sih saudara, ada kambing domba, ada kambing bandot. Ya. Kambing siapa? Ago. Nah, di sini dikatakan apa? La tujzi'u fi dhahaya. Tidak dibolehkan, artinya tidak memadai bagi hewan udhiyah itu satu nih, nggak boleh buat berkurban al-auraul bayyan. Aural bayyan itu yang buta sebelah, kambing atau sampi atau kebo. Sapi. Orang sini ngomongin sampi. Matanya buta, nggak sah buat korban. Dengerin, ini yang buat pada jadi tukang korban dan pada jadi korban perasaan mulu. Iya. Sering. Ya Allah, orang sana. Lanjut. Satu yang matanya buta nggak boleh. 2 yang kakinya pincang nggak boleh buat kurban. Ketiga yang nih, teman-teman pernah gak ketika teman-teman datang ke tempat kurban itu kuping sapi sama kuping kambing cekrek dinomerin. Nah itu kan dagingnya hilang, nggak sah buat kurban. Hati-hati. Makanya kalau beli daging kurban coret aja nama David Al-Baghdadi misalnya. Ya, kabur. Ditilok. Tapi kalau kepotong atau seret, beda nih. Dalam bahasa fikih, daging hilang dengan terpotong beda. Kalau kuping yang dipotong buat ditandain itu tetap sah kepake. Kenapa? Karena tidak ada yang hilang. Contoh, kambing datang H-2, taruh diikat di kebun atau sampi. Nyolong nih tukang pasar Cengkareng datang tahu di samping paha sapi kita belum pengen pantatnya dibabas, masih hidup. Nah ketika hilang dagingnya nggak boleh dipakai buat kurban, makanya suruh jagain. Nah daging yang terpotongnya tadi jatuh kepada hukum bangkai, terpisah dari zat yang masih hidup. Sampai begitunya tuh bahasa fikih. Ya Allah. Makanya ajib ya. Paham gak tuh kira-kira? Atau contoh begini. Ini buat para panitia kurban. Di sini ada ada ketua DKM ketua Rimal Masjid Al-Amin. Contoh misalnya malam Id nurunin sapi dari truk pusok. Begitu turunin
diperkuat aja, patah kakinya, panitia kurban wajib ganti. Ganti kurbannya. Kalau nggak ganti, dosa tuh sepanitia. Kenapa? Nggak sah buat dipakai korban. Paham kira-kira? Paham nggak? Lagi, wanti-wanti mau jatuhin sapi, jepret, main tarik aja kakinya patah sebelum disembelih. Panitia wajib ganti sapi orang. Emang bener begitu? Baca kitab Umdatus Salik, syarahnya Anwarul Masalik. Begitu dijelaskan. Banyak lagi masih hukum-hukum yang lainnya. Ya, ada yang bertanya lagi, bagaimana kalau boleh nggak kurban disatuin nama akikah? Dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karangan Imam Nawawi, Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi. Kalau Imam Nawawi, ya itu Imam Nawawi itu yang punya kitab tadi yang saya sebut Al-Majmu' Syarh Muhadzab. Ya, terus dia juga mensyarahkan kitab Sahih Muslim. Itu namanya Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Dimishqi. Kalau Syekh Nawawi Banten yang tadi saya bilang. Kata beliau, ya, berkata Imam Ibnul Hajar Al-Haytami, nggak boleh kambing kurban di satu akikah. Tapi menurut pendapat Imam Romli itu boleh. Jawabannya bagaimana? Kita ngambil tengah-tengahnya. Dalam kaidah fikih dalam kitab Asbah wan Nazair dikatakan khuruj minal khilaf fahuwa mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat ulama sunnah. Udah ente ngambil tengahnya aja. Wah yang ini gua ngurban, wah yang ini gua akikah. Abdolan mana yang udah mati, yang masih hidup ngorban? Buat orang yang masih hidup. Paham gak tuh? Paham kira-kira? Paham nggak? Begitu kira-kira. Ya, inilah sekelumit tentang bab kurban. Masih banyak lagi yang lainnya, ya. Nanti nggak begini nih. Ya Allah, banyak sih sebenarnya ya. Ini yang perlu hati-hati sama panitia kurban. Makanya panitia kurban kudu ngaji bab kurban, ya. Terus abdolan mana satu sapi sama 7 kambing? Hei, abdolan mana satu sapi sama 7 kambing? Hah? Sama. Abdolan 7 gini. Abdolan mana 7 orang satu sapi atau satu kebo sama 7 orang 7 kambing? Malam Selasa udah tahu jawabannya. Gue udah bahas di sono. Abdolan 7 kambing. Emang apa? Dalam kaidah fikih dikatakan al-ibratu ma'al illah. Jadi pengambilan hukum itu harus ada ilatnya, alasannya. Kenapa? Karena pada hari Id Allah Subhanahu wa taala mencintai banyak orang yang banyak mengalirkan darah. Artinya banyakkan darah 7 kambing sama 1 sapi. Paham kira-kira? Ya. Abdolan mana? Kurban kambing sapi apa korban perasaan? Nggak bisa dijawab itu bang. Udah segitu aja ya. Yang mau lanjut ngopi. Wallahu a'lamu bishawab. Ini ada guru-guru kita 3 orang. Ada Ustadz Hasbi, ada Ustadz Surya, ya, ada Ustadz Rizal. Insyaallah nanti kita akan dengarkan sepatah 2 patah Mau'izatul Hasanah dari beliau. Wallahu a'lamu bishawab. Ini dari awal dulu kali. Ustaz Rizal dulu ya. Kepada Al-Ustaz Rizal alaihi falyatafaddal mashkura. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Berdiri boleh berdiri. Gitu. Alhamdulillah. Diapain kan? Tes, coba tes. Mojok kali ini jawab. Oh, depan. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nah, ini ngomongin ya. Iya. Pegang kali kabelnya. Nah. Iya. Nih. Boleh. Sudah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Khadimul Majlis Al-Ustadz Imam As-Siddiqi dan para asatidz yang hadir di tengah-tengah kita, yaitu ada Ustadz Hasbi dan ada Ustadz Surya. Kita doakan guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal. Anis di kesini niatnya cuma nganterin beliau ini, malah disuruh nyampein ceramah. Tuh, mau ngomong juga bingung ngomong apaan. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai nikmatnya, termasuk nikmat menuntut ilmu. Ente kalau boleh tahu ya, kalau sono Jakarta pusatan lagi itu pengajian pada tutup, pada ngumpet-ngumpetan. Pengajian guruannya Habib Sogi itu ngumpet-ngumpet kalau ngadain pengajian. Nah antum nih alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, antum masih diberi nikmat untuk yang namanya menuntut ilmu. Berarti antum ini udah menggugurkan yang namanya kewajiban. Kewajiban apa yang dari Rasul sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu kewajiban menuntut ilmu. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah." Menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim. Ya antum ini muslim gitu, dan muslimah yang lain-lain. Jangan dipoto tak viral lagi. Allah, ngomong apa lagi nih? Ya, ani cuma mau ngingetin sama antum semua, mumpung antum masih muda, masih bisa menuntut ilmu, antum gunakan waktu antum ini terus menuntut ilmu di majelis ini. Karena yang namanya seseorang ini butuh yang namanya pedoman hidup. Di dalam agama juga ada yang namanya pondasi-pondasi. Itu dijelaskan di dalam kitab Aqaid. Di situ dijelaskan Arkanuddin itu ada tiga pondasi dalam agama. Apa aja itu pondasinya? Yang pertama Arkanu iman. Yang pertama pondasi dalam agama yaitu rukun iman. Ada berapa rukun iman? 6 apa 5? Hah? 5 tat rukun iman. Ustaz Imam, benar gak? Rukun iman ada 6 sil. Ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua pada malaikat, roh. Yang ketiga Rasul. Yang keempat kitab-kitab. Yang kelima hari kiamat. Yang keenam kodok dan kodar, bukan kodok sama kodir ya. Kodok sama kodar. Itu yang pondasi yang pertama yang harus kita tahu. Ibarat bangunan, pasti yang bangunan tersebut pasti ada pondasinya.
Gitu. Ini pondasi dalam agama. Yang pertama rukun iman. Lalu yang kedua rukun Islam. Ada berapa ya? Cil, berapa Cil? Hah? 4 apa 5? Gak tahu. Ada 5 rukun Islam. Yang pertama membaca kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima pergi haji. Cuman nggak diadain sekarang. Gitu. Itu pondasi yang kedua. Yang namanya rukun Islam, wajib tahu tuh, apalagi seorang penuntut ilmu. Ini rukun iman sama rukun Islam. Ya Allah, pelajaran dasar banget istilahnya. Pelajaran anak SD. Ibarat katanya, kita yang udah dewasa malu kalau misalkan sampai kebolak-balik rukun iman sama rukun Islam. Lalu yang terakhir adalah yang namanya ihsan. Ihsan apa definisi ihsan? Anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dalam konteks ini melihat bukan melihat secara wujud apa gimana atau mujasimah yang seperti orang-orang yang lain mengatakan, tapi konteks di sini mengatakan melihat Allah itu melihat zat Allah. Gitu. Seakan-akan kita melihat Allah. Fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila engkau tidak bisa melihat Allah, cuman antum ini aja seakan-akan tuh Allah melihat kita. Gitu. Kita beribadah nih, istilah katanya kita seperti diawasin oleh CCTV. Gitu. Kalau misalkan kita udah merasa seperti itu, mau maksiat apapun juga kita nggak bakal berani ngelakuin hal tersebut karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 3 pondasi yang ada dalam agama Islam ini. Kudu yang namanya kita ini sebagai penuntut ilmu, Al-Fakir juga masih menuntut ilmu. Oke. Harus kita kuatin yang 3 pondasi tersebut. Karena kenapa? Kalau misalkan 3 pondasi tersebut udah kuat, istilahnya bangunan tersebut akan tahan lama dan bakal kuat. Begitu juga orang, kalau misalkan udah 3 pondasinya ini udah dikuatin, dia insya Allah dia bakal kuat iman, kuat Islamnya sampai ajal menjemputnya. Gitu. Itu pesan dari Al-Fakir. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahal-azim. Subhanallahal-azim. Hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sanan 'alaik anta kama asnayta 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan takfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanqaliqu bil usub wa talinu bi asub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi masuk. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya fattah ya 'alim iftah lana futul arifin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisnu khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisnu khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisnu khatimah ya 'alim asyri wan najwa ya 'alim asyri wan najwa ya 'alim asyri wan najwa najina wa ahlana wa ahbabana wal biladana wal muslimin jami'an min kulli balwa ya rabbana ya mujib ya hadiran la yaghib tawassalna ilaika bil habib takdi hajat ina garib takdi hajat ina garib takdi hajat ina garib sallallahu alaihi wa Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita kirimkan Fatihah untuk ketua majelis kita yang lagi sakit. Katanya udah 2 kali vaksin. Apa kecapean? Vaksin mah enggak, kayaknya kecapean.
Semoga Allah Ta'ala berikan kesehatan, dijaga ruh dan jasadnya oleh Allah SWT. Ala kulli niyatin salihah wa bi niyati syifa wa bi jahi sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ولي بالفاتحة بسر الفاتحة برحمة الفاتحة يا من عبده يغفر ويرحم يا لمسر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا على بألو شفاعة يا على بألو شفاعة يا على بألو شفاعة كل قربة جلي يا أهل ولاية كل حاجة قدي سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 وسلم في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن كل سادتنا رسول الله أجمعين. اللهم إنا نسألك أن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ya Allah, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ghafurin lil abdi dhil gururi wal fardi fil umuri wa hamakatil huburi wa
وعلى الكرام وصحبك النجوم في قدوة المرام للقرب والأعجام يا ربنا ترفنا بأننا والحمد لله في البدء والتمام.